Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penggiat anti korupsi. Kali ini kita akan membahas bahaya korupsi di sektor pertambangan. Korupsi semestinya tak hanya dilihat dalam kerangka normatif yang menekankan pada dimensi, dorongan moral, untuk memisahkan antara ranah individu dan kebutuhan publik dalam penggunaan wewenang yang dipegang termasuk dalam tata kelola pertambangan. Hal tersebut disebabkan korupsi termasuk dalam sektor pertambangan adalah bagian dari praktik spekulasi ekonomi politik yang dilakukan oleh kelas-kelas yang berkuasa. Cara pandang seperti ini penting untuk menjauhkan dari perspektif mainstream yang selama ini melihat masalah korupsi sebagai tanggung jawab moral individu, padahal kenyataan itu adalah bentuk penetrasi kekuatan ekonomi politik yang mengendalikan negara. Cara pandang struktural dalam memandang masalah korupsi termasuk di sektor pertambangan adalah konsekuensi dari penerimaan kelas-kelas yang mengendalikan negara terhadap masuknya pengaruh pasar global. Hal tersebut menunjukkan bahwa korupsi adalah bentuk interaksi ekonomi politik antara kelas-kelas yang berkuasa dengan memanfaatkan negara untuk kepentingan akumulasi kekayaan bagi kalangannya. Pasar ikut mengendalikan berjalannya negara, termasuk di dalamnya perhitungan untung rugi dari politisi sampai dengan pejabat pemerintahan maupun penggunaan instrumen pemerintahan dalam mendorong pelemahan fungsi-fungsi negara dalam tambang yang memiliki nilai vital. Pasar juga memanfaatkan negara dalam pemberian kemudahan akses ekonomi bagi para pemodal. Tumpang tindih antara regulasi mengenai pemerintah daerah dan usaha pertambangan mendorong adanya tumpang tindih peran pemerintah kabupaten dan provinsi menyebabkan kesulitan melacak perizinan operasi tambang. Temuan Ditjen Minerba pada tahun 2017 saja terdapat 2.198 izin dari total 8.588 pertambangan yang dinyatakan dalam status non-clean and clear. Regulasi terkait sertifikasi clean and clean di sisi lain juga menjadi instrumen perburuan rente dari kelas-kelas yang berkuasa untuk mendapatkan manfaat dari sektor pertambangan. Proses kebijakan tersebut dimanfaatkan oleh para pemodal untuk menyelamatkan izin usaha pertambangan yang bermasalah. Menurut Arwanto, sertifikasi clean and clean yang bermasalah terjadi disebabkan adanya penerbitan izin tanpa pengkajian teknis di lapangan. Hal tersebut misalnya terjadi saat booming batu bara pada tahun-tahun 2009 sampai tahun 2014, di mana para pemodal dalam negeri sudah telanjur menandatangani kontrak pembayaran dengan para pembeli dari negara lain dan berupaya mengatur status clean and clear produksinya. Kita sudah berupaya mendudukan bahwa korupsi termasuk di sektor pertambangan pada dasarnya adalah konsekuensi dari kendali negara yang dipegang oleh kelas-kelas atas dan merasuknya pasar ke tubuh pemerintahan untuk memastikan tercapainya kepentingan akumulasi modal. Sudut pandang seperti ini adalah counter terhadap perspektif tanggung jawab moral individu maupun legal formal yang tak mampu membaca kelindan kelas dalam korupsi pertambangan yang menunjukkan adanya proses sistematis dan terstruktur. Cara pandang struktural juga membantu menjelaskan bahwa instrumen legal formal pun dapat dijadikan mainan untuk memuluskan jalannya pasar. Instrumen legal formal bahkan digunakan sebagai jalan untuk menutupi sampai dengan menyembuhkan kegagalan pasar semata untuk kepentingan akumulasi modal itu sendiri. Hal tersebut mencederai fungsi-fungsi negara yang semestinya berguna untuk menyalurkan kesejahteraan bagi semua. Baiklah teman-teman. Semoga video ini memberikan manfaat kepada rekan-rekan semua. Mari kita tetap menjaga supaya negeri kita tercinta ini bebas dari tindak pidana korupsi.